Pernahkah kalian merasa stuck, seolah-olah hidup ini tidak bergerak kemana-mana? Atau mungkin kalian melihat teman-teman lain sukses, sementara kalian masih berjuang di tempat yang sama? Kalau iya, kalian tidak sendirian. Banyak dari kita pernah merasakan hal itu. Tapi, apa sih yang sebenarnya membedakan orang yang terus maju dengan orang yang terjebak? Jawabannya seringkali terletak pada satu hal yang sangat kuat, tapi sering kita abaikan, mindset. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang super fundamental. Sesuatu yang bisa mengubah cara kalian melihat dunia, tantangan, dan bahkan diri kalian sendiri. Kita akan ngobrolin soal mindset. Apa itu mindset? Sederhananya, mindset adalah sekumpulan keyakinan atau cara berpikir yang membentuk kebiasaan kita, cara kita memandang dunia, dan pada akhirnya, menentukan jalan hidup kita. Ada seorang psikolog terkenal dari Universitas Stanford, namanya Carol Dweck. Beliau menghabiskan puluhan tahun meneliti tentang ini dan menemukan ada dua jenis mindset utama yang dimiliki manusia. Fixed mindset atau pola pikir tetap, dan growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Mari kita bedah satu persatu. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kualitas dasar mereka, seperti kecerdasan atau bakat, adalah hal yang tetap dan tidak bisa diubah. Mereka lahir dengan porsi tertentu, dan ya sudah, segitu saja. Mereka cenderung menghindari tantangan karena takut gagal. Kenapa? Karena bagi mereka, kegagalan adalah bukti bahwa mereka tidak cukup pintar atau tidak cukup berbakat. Mereka melihat usaha sebagai sesuatu yang sia-sia. Kalau memang berbakat, harusnya semua mudah, kan? Mereka juga sering merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Sekarang, mari kita lihat sisi sebaliknya, growth mindset. Orang dengan pola pikir ini percaya bahwa kemampuan mereka bisa dikembangkan melalui dedikasi dan kerja keras. Mereka melihat tantangan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Kegagalan, oh, itu bukan akhir dunia. Kegagalan adalah pelajaran berharga, feedback untuk menjadi lebih baik lagi. Mereka sangat menghargai proses dan usaha, karena mereka tahu itulah yang membuat mereka berkembang. Dan yang paling keren, mereka justru terinspirasi oleh kesuksesan orang lain. Coba kita bayangkan dalam situasi nyata. Ada dua orang siswa, sebut saja Adi dan Budi, keduanya dapat nilai jelek di ujian matematika. Adi, yang punya fixed mindset, langsung berpikir, sudahlah, aku memang bodoh matematika. Percuma belajar lagi, hasilnya akan sama saja. Dia jadi malas, tidak mau mencoba lagi, dan akhirnya benar-benar tertinggal di pelajaran itu. Sementara Budi, yang punya growth mindset, reaksinya berbeda. Dia mungkin kecewa, tapi dia berpikir, oke, nilaiku jelek. Artinya, cara belajarku kemarin belum efektif. Apa ya yang bisa aku perbaiki? Mungkin aku perlu lebih banyak latihan soal atau bertanya pada guru bagian yang aku tidak mengerti. Budi melihat nilai jelek itu sebagai sinyal untuk berusaha lebih keras dan lebih cerdas. Menurut kalian, siapa yang pada akhirnya akan lebih mungkin berhasil? Tentu saja Budi. Kisah Adi dan Budi ini terjadi di semua aspek kehidupan kita, bukan cuma di sekolah. Di dunia kerja, dalam hubungan, saat kita mencoba hobi baru, dimanapun, mindset kita menentukan bagaimana kita merespons setiap kejadian. Apakah kita menyerah saat menghadapi kesulitan, atau kita justru melihatnya sebagai kesempatan untuk menjadi lebih kuat? Mungkin sekarang kalian bertanya-tanya, oke, aku sadar sepertinya aku lebih condong ke fixed mindset. Apa aku bisa berubah? Jawabannya adalah, tentu saja bisa. Mindset itu bukan takdir, itu adalah pilihan. Padahal,
Yang membuat kita tumbuh adalah prosesnya, usaha yang kita curahkan, strategi yang kita coba, kesalahan yang kita perbaiki. Hargai setiap langkah kecil yang kalian ambil. Rayakan usaha keras kalian, bukan cuma saat kalian berhasil. Kalau kalian hanya fokus pada hasil, kalian akan mudah putus asa saat hasilnya tidak sesuai harapan. Tapi kalau kalian menikmati prosesnya, setiap hari adalah sebuah kemenangan kecil. Keempat, cari tantangan. Jangan terus-terusan berada di zona nyaman. Zona nyaman memang enak, tapi tidak ada pertumbuhan di sana. Cobalah hal-hal baru yang sedikit di luar jangkauan kemampuan kalian saat ini. Mungkin belajar bahasa baru, ikut kursus online, atau memulai proyek kecil. Ketika kalian menantang diri sendiri dan berhasil melewatinya, kepercayaan diri kalian akan tumbuh, dan keyakinan bahwa kalian bisa berkembang akan semakin kuat. Dan yang kelima, belajarlah dari kritik dan kesuksesan orang lain. Orang dengan fixed mindset cenderung defensif terhadap kritik dan iri pada kesuksesan orang lain. Ubah itu, lihatlah kritik sebagai feedback yang berharga untuk perbaikan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari sini? Dan saat melihat orang lain sukses, jangan iri. Justru, belajarlah dari mereka. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana pola pikir mereka? Jadikan kesuksesan mereka sebagai inspirasi dan bukti bahwa hal itu juga mungkin untuk kita capai. Mengadopsi growth mindset adalah sebuah investasi jangka panjang untuk diri kita sendiri. Ini akan mengubah cara kita menghadapi pasang surut kehidupan. Kita tidak akan lagi lumpuh karena takut gagal. Sebaliknya, kita akan menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih penasaran, dan lebih berani dalam mengejar impian kita. Ingat, otak kita itu seperti otot. Semakin sering dilatih dengan tantangan dan usaha, semakin kuat dan cerdas ia jadinya. Saat kalian mencoba resep baru dan gagal, jangan bilang, aku memang tidak bisa masak. Bilang, oke, percobaan pertama gagal, apa yang bisa aku perbaiki di percobaan kedua? Perubahan kecil dalam kata-kata yang kita ucapkan pada diri sendiri ini akan menciptakan perubahan besar dalam tindakan kita, dan pada akhirnya, dalam hidup kita. Kalian punya kekuatan untuk memilih pola pikir kalian. Pilihlah untuk tumbuh, pilihlah untuk belajar, dan pilihlah untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Aku harap obrolan kita hari ini bisa memberikan perspektif baru dan bermanfaat buat kalian semua. Apa kalian punya pengalaman mengubah mindset? Atau mungkin ada tips lain untuk membangun growth mindset? Yuk, kita diskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.